Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Kembali lagi bersama saya Ibu Inayasari. Hari ini kita akan belajar pembelajaran kelas 4 dengan tema yaitu bab 3 saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Baik, sebelum kita akan memulai pembelajaran terlebih dahulu, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, yaitu peserta didik mampu mengungkapkan perasaan mengenai pengalaman bergaul dengan teman yang berbeda agama dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik saling menghormati dan menghargai serta pemeluk agama yang berbeda baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya dengan benar. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari tentang C, saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Perhatikan, di samping sini ada gambar. Yang pertama sini ada seorang gambar, ada seorang ustadz mengatakan itu sudah azan, aku izin sholat. Kemudian gambar yang kedua yang satunya ini mengatakan, ya silakan sholat dulu, aku menunggu di sini. Jadi gambar tersebut menceritakan tentang saling menghormati dalam menjalankan ibadah. Baik, dalam berteman, kita tidak boleh pilih-pilih karena adanya perbedaan di antara kalian, baik itu perbedaan agama, suku, atau yang lain, bukan penghalang untuk mewujudkan persaudaraan. Persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sesama manusia, dan persaudaraan sesama warga bangsa. Sebab keragaman sebagai keniscayaan sunatullah. Jadi keragaman ini baik suku bangsa merupakan suatu keniscayaan sunatullah dan anugerah yang harus disyukuri sekaligus menjadi kekuatan untuk maju bersama. Sikap terbaik dalam keragaman apa? Yaitu perbedaan adalah saling menghargai dan menghormati yang dikenal dengan toleransi. Toleransi dapat diwujudkan dengan 1. Memberikan kebebasan kepada orang lain. 2. Mengakui hak setiap individu. Yang ketiga yaitu menghormati keyakinan orang lain. Yang keempat, saling mengerti. Baik, anak-anakku sekalian, di sini ada contoh toleransi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi kita ya. Jadi pada masanya ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling perhatian terhadap pengemis tua Yahudi yang tinggal di salah satu sudut pasar di Madinah. Setiap hari beliau datang untuk menyuapi pengemis tua tersebut. Selain usianya yang sudah tua, pengemis tua itu juga merupakan tunanetra atau sudah tidak bisa melihat. Jadi setiap Nabi Muhammad SAW datang menyuapinya, pengemis tua itu selalu memanggil-manggil Muhammad sebagai orang yang jahat dan harus dijauhi. Suatu saat
Yahudi tua itu terkejut ketika tangan yang biasa menyuapinya berbeda dengan tangan yang seringkali ia disuapinya, yaitu tangan Abu Bakar Asy-Siddiq yang selalu ingin mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dengan segala hal. Saat itu, pengemis Yahudi mendapatkan kabar bahwa tangan yang selama ini menyuapinya telah tiada atau telah meninggal dunia, yaitu tangan Nabi Muhammad SAW. Jadi dari kisah Rasulullah ini, maka kita bisa belajar contoh-contoh sikap toleransi dari Rasul. Karena kenapa? Karena walaupun pengemis tua ini sudah menghina, mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang paling jahat, tetapi ternyata Nabi Muhammad SAW tetap bersabar. Kenapa? Karena beliau merupakan salah satu Nabi kita, panutan kita yang memberikan banyak toleransi kepada setiap orang. Kemudian di sini ada contoh lagi, contoh kisah Nabi Muhammad. Jadi pada suatu hari Rasulullah SAW menjumpai rombongan yang membawa jenazah lewat di hadapan beliau. Nabi Muhammad SAW pun berdiri untuk menghormati. Sahabat beliau segera memberitahu dengan nada seperti protes. Itu kan jenazah orang Yahudi ya Rasulullah. Bukankah ia manusia juga? Jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan jawaban seperti ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seolah mengingatkan bahwa setiap orang pantas memperoleh penghormatan, tidak melihat status sosial, agamanya, bahkan ketika manusia itu telah meninggal dunia, mereka pun patut untuk dihormati. Jadi, kesimpulan dari video kita hari ini yaitu keragaman agama, suku, dan budaya adalah anugerah Allah yang harus disyukuri dan menjadi dasar persaudaraan. Toleransi adalah kunci untuk hidup harmonis dan menghormati dan memahami perbedaan. Namun, toleransi tidak boleh melanggar akidah sebagaimana ditegaskan dalam Quran surah Al-Kafirun. Nabi Muhammad SAW memberikan teladan toleransi tanpa mengorbankan prinsip agama, fokus pada persamaan dan saling menghormati, mencegah diskriminasi, dan menjaga persatuan. Baik anak-anakku sekalian, itulah tadi video pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.